Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini marilah kita memahami konteks kepemimpinan di dalam Al-Quran. Al-Qiyadah fil Quran. Dalam kata-kata qiyadah kepemimpinan, Al-Quran menyebutkan beberapa istilah yang maknanya pemimpin. Ada kadang-kadang menggunakan kata-kata imam, seperti dalam Al-Furqan ayat 74. Allah berfirman, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa artinya menjadi teladan utama dalam ketakwaan. Ini doanya Ibadur Rahman. Salah satu ciri dari Ibadur Rahman selalu berdoa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi bapak-bapak, ibu sekalian, kalau ingin jadi hamba Allah yang mewarisi surga, itu diantara doanya ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap saat kita berdoa, artinya Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, qurrata ayun, cendera mata, sesuatu yang menyenangkan, anak cucu yang menyenangkan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan jadi makmum dalam ketakwaan, selalu pemimpin. Kemudian ini kata pertama yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pemimpin, imam. Jadi imam di sini bukan imam sholat saja, imam lil muttaqin. Kemudian ada kata-kata al-hukm. Al-hukm juga adalah kepemimpinan, dan beberapa derivasi katanya mustaqqat. Hakama yahkumu hakim. Contohnya di dalam surat Al-Jathiyah ayat 16. Walaqad atayna bani Israil al-kitab wal hukma wan nubuwah. Telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab, yaitu kitab suci. Kemudian al-hukma, kepemimpinan, menguasai daerah.
Wa nubuwah, juga kenabian. Dari Bani Israel banyak sekali nabi-nabi, puluhan, ratusan, bahkan Rasulullah menyebutnya ribuan. Sampai pernah bersabda, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku, umat Nabi Muhammad, ulamanya seperti nabi-nabi Bani Israel. Saking banyaknya nabi Bani Israel. Jadi kalau disebut ada Bani Israel, kalau dalam Al-Quran itu banyak pujian. Kalau disebut Yahudi, banyak celaan. Maka walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Bukan Bani Israel. Bukan Israel juga yang sekarang, bukan. Bani Israel anak cucunya Nabi Yakub. Itu yang kedua. Kemudian kepemimpinan juga menggunakan istilah dalam Al-Quran, kata-kata khilafah. Seperti dalam surat Sad ayat 26, Allah berfirman, Ya Dawudu, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau, wahai Dawud, khalifah, pemimpin, fil ardi, di atas bumi. Fahkum bainan nas bil haq, maka perintahlah antar manusia dengan kebenaran, dengan yang hak. Disuruh berhukum, menghukumi manusia dengan hak, dengan kebenaran. Itu contoh. Ada juga pemimpin dengan kata-kata yang lain. Jadi tadi imam, kemudian hukum, kemudian khalifah. Berikutnya kata-kata ummah sekali disebut dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 120, kata-kata ummah itu satu orang, pemimpin. Kalau umat, kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak orang. Tapi dalam Al-Quran kata-kata umat sekali disebutkan dengan arti pemimpin. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sebagai pemimpin yang taat dan tunduk kepada Allah dan lurus. Dalam An-Nahl ayat 120. Sudah 4 dipakai dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya yang kelima, kata-kata al-uswah juga punya makna pemimpin yang menjadi teladan. Al-uswah di dalam Al-Quran, kata-kata uswah disebut 3 kali. Ulaha untuk Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, di sini sebagian mufassir menerjemahkan uswah hasanah adalah pemimpin yang baik, keteladanan yang baik. Karena seorang pemimpin harus menjadi teladan. Yang kedua, kata-kata uswah punya makna
kepemimpinan juga itu berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 sebutkan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada bagi kamu sekalian kepemimpinan yang baik, keteladanan yang baik, kepemimpinan yang menjadi teladan pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, para pengikutnya. Jadi para pengikut Nabi Ibrahim terdapat kepemimpinan. Bukankah Nabi Ibrahim setelah mendapatkan ujian dari Allah kemudian diangkat jadi pemimpin? Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Tuh. Bukan sekedar jadi, ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin dengan beberapa ajaran, kemudian fa'atamahunna, Nabi Ibrahim lulus dalam ujian oleh Allah itu. Maka setelah lulus, jadi ternyata jadi pemimpin itu diuji dulu kepemimpinannya, nggak sembarangan. Setelah lulus fa'atamahunna, Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan kau pemimpin bagi manusia. Watak seorang nabi ya punya kecenderungan juga agar anak cucunya jadi pemimpin semuanya. Tapi anak cucu jadi pemimpin semuanya, bukan satu orang. Qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, yang jadi pemimpin jangan aku saja dong, anak cucuku juga. Hanya Allah memberi batasan. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Anak cucumu ya termasuk Nabi Ismail, nanti termasuk Nabi Muhammad SAW, itu anak cucunya Nabi Ibrahim. Nah, yang berhak menjadi pemimpin adalah yang tidak zalim. Tidak zalim. Qala la yanalu ahdin zalimin. Bahwa janjiku untuk menjadikan anak cucumu pemimpin, syaratnya tidak zalim. Itu untuk menegaskan Nabi Ibrahim itu memang imam, pemimpin. Kemudian kata-kata uswah, tadi uswah dalam Al-Quran itu 3 kali disebut. Tadi yang pertama dalam Al-Ahzab ayat 21 yang menetapkan bahwa dalam pribadi Rasulullah terdapat teladan kepemimpinan. Kemudian di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, dalam diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya juga terdapat teladan kepemimpinan. Kemudian Al-Mumtahanah ayat 6 menegaskan lagi, ini secara umum menegaskan tentang Nabi Ibrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.
dalam pribadi mereka semuanya Nabi Ibrahim dan pengikutnya uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Maksudnya kepemimpinan menurut bagian mufassir. Ini enggak. Berikutnya itu penggunaan kata-kata dalam Al-Quran untuk menunjukkan pemimpin. Jadi ada berapa? Tadi yang pertama ada khalifah, ada imam, ada al-hukm, kemudian termasuk ada uswah, ya, ada 5 macam. Itu termasuk mustalah ummah, ummatan. Berikutnya Al-Quran berbicara tentang pokok-pokok, prinsip-prinsip kepemimpinan, ciri-ciri pemimpin dalam ayat-ayat ini bisa disimpulkan dari hasil penelitian. Ini dari jurnal, ada sebuah jurnal meneliti tentang kepemimpinan di dalam Al-Quran. Ciri-cirinya, pertama ikhlas. Jadi memang ikhlas untuk memimpin bangsa, memimpin rakyatnya, untuk tidak mencari keuntungan. Itu yang pertama, keikhlasan. Ini penting sekali. Kalau tidak keikhlasan, nanti ada kepentingan pribadi, kepentingan untuk menumpuk kekayaan, maka harus ikhlas. Kemudian al-aslah, yang paling tepat. Fal aslah, jadi yang paling layak, paling layak, paling layak. Bapak-bapak, ibu-ibu lebih paham dari saya. Yang layak itu yang bagaimana gitu. Yang patut bangsa Indonesia yang menghadapi banyak problematika utang, kayaknya perlu orang-orang yang tegas, tapi bijak, berilmu, dan seterusnya. Al-aslah, yang paling layak. Kemudian al-amanah, yaitu orangnya amanah, tidak khianah, tidak khianah. Al-quwwah, punya kekuatan. Kekuatan ini banyak. Kekuatan ilmu, kekuatan jasmani, kekuatan memimpin. Al-kafa'ah, kemampuan. Al-adl, ini dalam berbagai macam ayat sudah dikaji dalam sebuah jurnal yang diloloskan dan dicetak. Itu hasilnya ini. Al-adl, adil. Asyuro, senantiasa bermusyawarah, tidak otoriter. Wal uswa al hasanah, memiliki keteladanan yang baik, track recordnya baik, ya. As-sabr, memiliki kesabaran. Was-sam'u wa ta'atu fi ghairi maksiyah, yaitu diantara prinsip kepemimpinan, kita yang dipimpin
wajib mendengar dan wajib taat dalam hal-hal yang tidak maksiat. Wa taujih, mampu memberikan arahan, mengarahkan bangsa, mengarahkan umat, bukan disetir oleh orang lain, bukan. Wan nizam, disiplin. Wal alaqat al insaniyah, memiliki hubungan dengan orang lain secara baik. Asyaja'ah, keberanian. Keberanian untuk mengatakan sesuatu kalau merugikan rakyat ya ditolak. Wathawab wal iqab, diantara prinsip dalam kepemimpinan itu ada pemberian satu kayak kalau salah diberi punishment, kalau baik diberi apresiasi. Itu kehidupan pemimpin yang sangat adil. Orang yang baik-baik diberi apresiasi, orang yang salah-salah, korupsi dan seterusnya, ya diberi sanksi tegas. Wa ta'awun, bisa bekerja sama. Wa tanabbu, memiliki prediksi masa depan. Jadi punya proyeksi bagaimana masa depan. Itu punya tanabbu'an. Wal hikmah, bijak, wasidq, jujur. Sengaja asidku ditaruh di belakang karena ini yang paling penting ditekankan, jujur. Sebab segala sesuatu kebaikan itu pokoknya jujur. Dalam keluarga kalau tidak jujur rusak. Apalagi dalam pemerintahan, kalau tidak jujur, hancur. Nah, dalam Al-Quran juga nanti ayat-ayatnya ini kita lihat ada syarat umum untuk pemimpin. Syarat secara umum, ada syarat-syarat khusus. Ini dari kajian-kajian tentang kepemimpinan dalam Al-Quran. Yang pertama, syarat yang umum yang harus dimiliki pemimpin menurut Al-Quran adalah husnul qasdi. Tujuannya baik. Jadi bapak-bapak kalau ingin jadi pemimpin, entah itu pemimpin rakyat di tingkat kabupaten, kota, provinsi, niatnya baik, bukan ya istilahnya punya tujuan-tujuan materi. Nah, maka dulu, sejak dulu itu dalam Islam, kalau yang meminta nggak diberi, diongsong-ongsongkan, itu nggak diterima, dimuncul-munculkan. Nah, apalagi meminta sendiri biasanya nggak diterima. Itu syarat. Kalau yang meminta kepemimpinan jangan dipilih, apalagi sampai nyogok apa segala macam, itu nggak boleh diberikan kepemimpinan kepada yang punya nafsu untuk memimpin, kecuali memang kehendak umat, kebutuhan yang sudah dibahas pada kajian surat Yusuf. Ketika kondisinya memaksa, maka Nabi Yusuf
yang saat itu dilihat yang paling layak untuk menyelesaikan problematika negara Mesir saat itu, maka beliau meminta, ij'alni ala khazainil ardh, angkat saya jadi bendaharawan negara. Itu Nabi Yusuf. Bagaimana husnul qads? Niat yang baik. Karena ketentuannya bahwa alam ini diciptakan dengan tujuan yang baik dan akan dimintai pertanggungjawaban dari niat kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah berfirman, afa hasibtum, apakah kamu sekalian mengira, annama khalaqnakum abathan, bahwa kamu sekalian kami ciptakan tanpa tujuan, sia-sia. Dan apakah kamu menyangka wa annakum ilaina la turja'un, kamu sekalian nanti tidak dikembalikan kepada kami untuk diperiksa, untuk dihisab? Maka kita kalau melihat ayat-ayat seperti ini, niat yang baik dari seorang pemimpin ini wajib. Sebab kalau sudah niatnya tidak baik, khawatir, berat. Ya, berat hisabnya. Kalau lemah saja, seperti yang sudah dijelaskan pada kajian sebelumnya tentang permohonan siapa? Abu Dzar. Abu Dzar datang kepada Rasulullah SAW meminta diangkat jadi gubernur. Ya Rasulullah, ala tastamiluni, tidakkah engkau mengangkat saya sebagai gubernur? Kemudian Rasulullah menepak bahu Abu Dzar. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka rajulun dhaif, engkau ini orangnya lemah. Ngatur negeri yang besar nanti nggak beres. Mesir, ya. Bukan sekedar itu, wa innaha la amanah, bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Wa annaha khizyun wa nadamah, dan kepemimpinan itu kalau tidak dilaksanakan dengan baik, tidak dengan niat baik, akan menjadi penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat. Kalau ada yang menipu, al-ghadr, menipu rakyatnya, itu ketika dibangkitkan bahwa ini bendera, ini aku adalah penipu rakyat, ini terus itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita siapkan anak kita agar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yang soleh, yang baik, nah, yang menjadi uswah, teladan kebaikan. Jadi seorang pemimpin atas dasar adanya tanggung jawab tadi, diciptakan untuk bukan yang sia-sia, maka pemimpin ucapannya, perbuatannya itu mesti harus punya manfaat. Tidak pernah ada upaya menyengsarakan rakyat. Karena dalam surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 41 Allah menyebutkan, wa allaisa lil insani illa ma sa', bahwa manusia itu tidak menanggung di akhirat kecuali apa yang diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usahanya
akan dilihat. Pemimpin dilihat sebagai pemimpin. Karena pemimpin itu ada tingkatannya. Maka tanggung jawabnya ada tanggung jawab horizontal, ada tanggung jawab vertikal. Tanggung jawab. Setiap kita punya tanggung jawab horizontal, punya tanggung jawab vertikal. Tanggung jawab horizontal yang ke samping, berapa orang yang kita bawa, tanggung jawab kepada umat manusia. Tetapi kepada Allah ada tanggung jawab, dan kepada Allah ini semakin tinggi kedudukannya, semakin berat bebannya. Kita sebagai, ya kalau bapak-bapak kita semuanya yang laki-laki jadi kepala keluarga, dimintai tanggung jawabnya oleh Allah SWT. Itu secara vertikal. Semakin banyak yang dijabat, semakin banyak tanggung jawabnya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, usahanya akan dilihat. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, akan diberi balasan dengan balasan yang lebih baik. Masya Allah. Jadi pemimpin harus memiliki niat baik, tujuannya baik, karena akan dihisab. Itu yang pertama, syarat umum dalam Al-Quran ini. Yang kedua, syarat pemimpin secara umum dalam Al-Quran yaitu selalu bermusyawarah, menetapkan sesuatu bermusyawarah, tidak mengikuti pendana. Kalau dalam kepemimpinan modern ada yang mendanai, ya tidak boleh mengikuti kalau tidak menguntungkan umat, tidak menguntungkan rakyat. Maka harus berdasarkan syura, di mana umat Islam diantara diuji oleh Allah SWT. Wa amruhum syura bainakum, perkaranya diputuskan berdasarkan syura. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah dalam segala urusan. Rasulullah SAW sudah membuktikan dalam segala hal bermusyawarah. Masya Allah, luar biasa. Kata orang-orang yang ahli hikmah mengatakan, ma khaba man istashar, ma khaba man istakhara, wala nadima man istashara. Dalam riwayat ini hadis dari Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Mu'jamul Awsat, kitab Al-Mu'jamul Awsat, kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ma khaba man istakhara, tidak pernah akan merugi orang yang beristikharah kalau memilih sesuatu istikharah. Wala nadima man istasyara, tidak pernah akan menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Itu yang kedua, ciri umum pemimpin di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu dimiliki oleh para pemimpin, punya pandangan masa depan dan renungan
yang kuat. Jadi melihatnya ke depan, mengambil ibrah yang dari belakang, kemudian melihat masa depan. Seperti dalam Al-Quran dengan ungkapan-ungkapan yang sangat terkenal bahwa pemimpin adalah orang-orang yang mau mengambil ibrah dari masa lampau. Di antaranya ayat-ayatnya ini, fa'tabiru ya ulil absar, atau ngambil pelajaranlah wahai orang-orang yang punya pandangan. Pemimpin itu punya pandangan jauh ke depan, obsesinya jelas, arahnya jelas. Makanya kalau ada calon pemimpin ditanya ini, ditanya itu, kemudian nggak jelas pandangannya, itu jangan sampai ada. Awalam yanzuru fi malakutis samawat wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa ay yakuna qad iktaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ini juga menegaskan tentang pemimpin yang selalu mengambil ibrah, pelajaran dari semua kejadian di alam ini. Apakah mereka tidak melihat dari kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi? Termasuk apakah mereka melihat, tidak melihat, tidak memandang, tidak meneliti, tidak mengambil pelajaran apa-apa yang diciptakan oleh Allah, segala yang diciptakan oleh Allah. Ibrahnya semut itu sampai dijadikan nama surat, itu karena harus dijadikan pelajaran banyak itu oleh manusia, apalagi pemimpin. Semut yang kecil-kecil itu Masya Allah teratur sekali dan tidak pernah bekerja sendiri-sendiri itu semut itu, selalu amal jamaah, berjamaah itu. Coba perhatikan, sekali-kalilah ada permen ditaruh di, katakanlah di lantai, dibasahin dulu kemudian ditaruh. Nanti kemudian lihat ada semut yang jalannya itu lari cepat, set. Itu pencari mangsa, mencari makanan, yang melakukan observasi di mana ada makanan, larinya cepat dia. Nanti kalau sudah dapat, wah ada di sini permen tadi yang kita letakkan, laporan, tidak didapatkan, diambil sendiri. Ini untung saya nih dapat permen gede, enggak, tapi laporan ke pemimpinnya. Di sistem kepemimpinan di dalam surat An-Naml, lapor ke pemimpin, maka pimpinannya menyuruh ahli yang bisa memperkirakan kira-kira berapa ribu semut yang harus dikerahkan, kemudian kira-kira jalannya lewat mana, selalu yang paling cepat. Diutuslah berdua, tadi sendirian, berdua sekarang. Kemudian setelah mengitari itu, perhatikan, memang perlu waktu. Ini bahasa semut, mengitari permen tadi. Setelah kira-kira diukur ke sana kemari, balik lagi, sekian. Maka diutuslah
yang akan menyiapkan jalan. Jalannya itu lewat mana? Bertiga berangkat, kemudian lihat ada jalan yang akan dibuat. Kalau sarangnya di sini lurus saja, gampang. Nah, setelah itu semut ini mengeluarkan yang tadi, yang ketiga itu mengeluarkan zat dari belakangnya, suatu zat yang akan diikuti oleh semua semut. Jalannya maka lurus saja. Kalau harus belok, itu tergantung daripada yang ketiga itu. Kalau jalannya lurus ke sini kemudian dihalangi dengan batu, berantakan tuh kan, karena tertutup bahasanya. Maka lapor lagi, semut yang ketiga disuruh membuat lagi, apakah ke samping atau lewat atasnya. Itu luar biasa. Makanya surat An-Naml itu luar biasa. Sampai Nabi Sulaiman ketika melihat pimpinan, dan pimpinannya itu selalu betina. Iya, betina. Maka di dalam surat An-Naml itu waqalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Namlah, betina yang jadi pimpinan. Itu semut. Kalau semut cari yang perempuan. Jadi ciptaan Allah di alam ini bagi orang-orang ya yang memiliki renungan yang kuat, itu pemimpin. Sampai bagaimana bisa mensejahterakan rakyatnya, tidak semakin berat utangnya, itu pemimpin mikirkannya begitu. Tidak mungkin akan membuat sebuah proyek yang kemudian proyek itu akan meninggalkan utang untuk selama-lamanya. Tidak mungkin kalau membuat renungan. Itu ciri yang keberapa? Yang pertama adalah niat yang lurus. Yang kedua adalah selalu bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, memiliki satu renungan yang kuat untuk masa depan. Yang keempat, al-misdaqiyah, mendapatkan legalisasi. Maksudnya oleh orang-orang sudah dapat bahwa ini layak, ini layak, ini layak. Itu dari orang-orang ya seperti dalam cerita, nanti Bapak Ibu bisa melihat ya tafsir surat Al-Baqarah dari ayat 240 sampai 250. Udah pernah disampaikan bagaimana kondisinya ingin merdeka dari utang, merdeka dari jajahan. Itu antara Allah ya memberikan Talut sebagai pemimpin, diberi kriteria tersendiri, ada legalitasnya, nah, sesuai dengan ajaran Allah. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, karena sudah Isya, insya Allah kita lanjutkan pada kajian setelahnya karena belum selesai. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa memilih pemimpin yang baik, termasuk Allah memudahkan kita bagi bangsa kita seluruhnya, kemudahan di dalam mencari orang-orang yang jujur,
yang amanah, juga mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang soleh, yang bisa mengayomi rakyat seluruhnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.